Kenny Ong dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1974 di Ipoh, Perak dan merupakan warga Malaysia. Ayahnya bernama Ong Beijing dan ibunya bernama Perli Visvanathan Ong yang merupakan keturunan Kacukan Cina dan India. Dia juga memiliki seorang kakak yang bernama Elsie Ong. Pada tahun 1995, Kenny Ong memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di San Diego, California, Amerika Serikat. Setelah lulus, dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang analis di bidang IT. Di sana juga Kenny Ong bertemu dengan seorang pria yang pada akhirnya menjadi suaminya bernama Brandon Ong. Pada tahun 2003, sang ayah didiagnosa menderita penyakit kanker. Kenny yang mendengar kabar itu pun khawatir dan memutuskan untuk kembali ke Malaysia menemui sang ayah. Dia pun pergi sendiri tanpa ditemani sang suami. Saat tibanya di sana, Kenny langsung menuju rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Kenny menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk menemani sang ayah di rumah sakit. Karena penyakitnya itu, ayahnya pun harus menjalani operasi. Sampai akhirnya operasi berjalan dengan lancar dan sang ayah hari demi hari terlihat kian membaik. Kenny Ong pun berpikir untuk kembali ke Amerika. Namun, sehari sebelum keberangkatannya, dia mengadakan makan malam perpisahan dengan teman-temannya di sebuah restoran di Bangsar Shopping Center, Kuala Lumpur. Makan malam yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2003 itu dihadiri beberapa teman dekatnya, saudari, dan juga ibunya. Malam itu, Kenny datang bersama ibunya. Saat tiba di lokasi, Kenny kebingungan mencari tempat parkir untuk mobil mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan bagian yang kosong dan memarkirkan mobilnya di sana. Ibu dari Kenny sempat merasa tidak nyaman dengan kondisi tempat parkir yang sedikit gelap. Namun karena mereka terlambat dan terburu-buru, mereka pun tidak lagi mempermasalahkan tempat parkir itu dan langsung masuk ke dalam mall tempat restoran itu berada. Makan malam itu berjalan dengan baik. Kenny terlihat bahagia dan menikmati malam itu bersama teman-temannya. Setelah malam kian larut, Kenny menawarkan pada sang ibu untuk diantar pulang lebih dahulu. Karena ibunya terlihat mengantuk dan kelelahan. Rencananya, Kenny akan kembali ke restoran itu setelah mengantar ibunya. Namun pada saat mereka mengantri akan membayar parkir, Kenny baru mengingat kalau tiket parkirnya tertinggal di dalam mobil. Berbeda dengan di Indonesia, sistem parkir pada mal tersebut dengan cara membayar parkir pada loket yang terpisah. Jadi, struk pembayaran itulah yang akan digunakan untuk keluar dari mal. Kenny pun memutuskan untuk kembali ke tempat parkir di mana mobilnya berada untuk mengambil tiket yang tertinggal dan menyuruh ibunya serta saudarinya untuk menunggu pada loket tersebut. Namun setelah hampir 20 menit, Kenny tidak juga kembali. Ibu dan saudari perempuannya mencoba menelponnya namun tidak diangkat. Khawatir, akhirnya mereka memutuskan untuk menyusul Kenny ke parkiran. Namun pada saat mereka tiba di sana, Kenny dan juga mobil mereka sudah tidak ada di sana. Panik dan kebingungan, mereka kembali ke restoran dan memberitahu teman-teman Kenny apa yang terjadi. Teman-temannya pun mencoba menelpon Kenny, namun panggilan tersebut terus dialihkan pada voicemail. Sampai akhirnya nomor itu tidak aktif lagi. Mereka semua pun panik dan khawatir. Mereka takut ada sesuatu hal yang buruk menimpa perempuan itu. Mereka pun akhirnya melaporkan kejadian ini pada pihak security mall dan meminta untuk melihat CCTV yang tersedia. Petugas security pun mengizinkan. Dari rekaman CCTV terlihat kalau mobil itu keluar dari parkiran dengan kecepatan tinggi dan sempat menabrak beton pembatas. Dari rekaman itu pula terlihat kalau di bagian pengemudi duduk seorang pria dan di kursi penumpang bagian depan duduk seorang wanita dengan posisi meringkuk yang diduga adalah Kenny. Melihat hasil rekaman itu, sang ibu bergegas datang ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan anaknya itu dan juga menceritakan hasil rekaman yang dia lihat yang kemungkinan besar adalah penculikan. Setelahnya mereka pun mengabari hal tersebut pada suami Kenny yang berada di Amerika. Mendengar berita tersebut, Brandon Ong terdengar sangat histeris dan terpukul. Dia mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tidak hanya diam dan menunggu, ibu, saudari perempuannya, dan juga salah satu teman Kenny memutuskan untuk berkendara berkeliling untuk mencari Kenny. Namun sampai jam 4 pagi, mereka belum juga menemukan Kenny, begitu juga dengan mobilnya.
Karena kelelahan, mereka pun memutuskan untuk pulang. Hari demi hari berlalu. Keluarga dan teman-temannya belum juga mendapatkan kabar ataupun petunjuk tentang keberadaan Kenny Ong. Putus asa akan hal itu, keluarga pun memutuskan untuk datang ke media dan melakukan konferensi pers dan meminta pada siapapun orang yang sedang bersama Kenny saat ini untuk mengembalikan perempuan itu pada keluarganya dengan keadaan selamat. Berita itu pun menyebar dengan cepat karena dimuat di berbagai media dan menarik perhatian penduduk Malaysia. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan pemiliknya. Dari deskripsinya, mobil tersebut sesuai dengan mobil ibu Kenny yang hilang. Ban sebelah kanan bagian depan pada mobil tersebut terlihat rusak. Dan juga ditemukan noda merah pada bagian jok belakang mobil tersebut. Pada tanggal 17 Juni 2003, seorang pekerja bangunan menemukan sebuah jasad yang sudah hangus terbakar di dalam got yang tidak jauh dari mobil ibu Kenny ditemukan. Jasad tersebut terbakar sangat parah dengan posisi tangan terikat dan ditindih ban yang bagian tengahnya sudah berisi semen. Polisi pun datang ke lokasi penemuan jasad tersebut. Dan menurut kepolisian, dari kondisi jasad saat ditemukan, kemungkinan besar tersangka ingin jasad tersebut tidak bisa diidentifikasi. Penemuan jasad itu pun menjadi berita utama di berbagai media dengan foto kondisi jasad saat ditemukan. Ibu dari Kenny yang melihat foto tersebut sempat merasa di hati kecilnya bahwa jasad tersebut adalah anaknya. Terlihat dari sebagian rambut yang tidak terbakar. Polisi pun mengotopsi jasad tersebut dan juga meminta teman dan keluarga dari Kenny Ong untuk mengonfirmasi dari jasad tersebut. Dan walaupun jasad tersebut sudah terbakar dengan sangat parah, namun salah satu teman dari Kenny mengenali celana yang jasad itu kenakan. Celana itu sama persis seperti celana yang Kenny gunakan saat terakhir kali dia bertemu di restoran. Karena celana tersebut merupakan celananya yang sempat Kenny pinjam pada hari kejadian. Ayahnya juga mengonfirmasi bahwa baju dan perhiasan yang jasad itu kenakan sama persis seperti milik Kenny. Begitupun dengan hasil tes DNA yang polisi lakukan pada jasad itu menyatakan bahwa benar jasad tersebut adalah Kenny Ong. Ahli forensik menemukan bahwa Kenny sudah dilecehkan dan menemukan cairan sperma pada bagian kemaluannya. Teman dan keluarga terutama ibu Kenny yang mendengar kenyataan itu pun sangat terpukul. Sedangkan polisi terus mencari bukti dan petunjuk di lokasi kejadian. Namun tidak banyak yang mereka temukan dan juga tidak cukup membantu. Beberapa hari kemudian, seorang polisi yang sedang menyamar, Kopral Ravi Chandran, memberi informasi yang mengejutkan. Pada malam kejadian, Ravi Chandran dan seorang temannya sedang bertugas di salah satu area yang tingkat kejahatannya lumayan tinggi di daerah Kuala Lumpur. Saat mereka sedang berpatroli, mereka melihat sebuah mobil yang sedang menepi di pinggir jalan. Karena curiga, mereka pun menghampiri mobil tersebut. Saat kaca dari mobil tersebut diketuk, pengemudi mobil membuka sebagian kaca mobil. Dan di saat itulah dia melihat seorang pria Melayu duduk di bagian pengemudi dan seorang gadis Chinese duduk di bagian kursi penumpang bagian depan. Saat Raffi menanyakan apa yang mereka lakukan di situ, sang pria menjawab kalau mereka menepi karena sedang menyelesaikan masalah dan mengaku kalau perempuan di sampingnya adalah kekasihnya. Karena mencurigai gerak-gerik pria itu, Raffi pun meminta kartu identitas mereka. Pada kartu identitas tersebut, sang pria bernama Ahmad Najib bin Aris, sementara sang wanita bernama Kenny Ong Lai Kian. Perempuan itu pun sempat beberapa kali menunjukkan gelagat meminta tolong pada saat sang pria di sampingnya menoleh ke arah lain. Karena hal itulah Ravi Chandran meminta perempuan tersebut untuk turun dari mobil. Namun karena hal itulah Najib malah marah-marah dan tidak mengizinkan Kenny untuk turun dari mobil. Melihat gelagat Najib yang akan melarikan diri, Raffi pun menembak ban mobil bagian depan. Namun walaupun sudah ditembak, Najib tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Raffi dan juga rekannya dengan cepat mengejar mobil tersebut, namun mereka tidak berhasil dan kehilangan jejak. Tapi untungnya kartu identitas mereka masih dipegang oleh Ravi Chandran.
Melalui kartu identitas itulah pihak kepolisian mencari Ahmad Najib bin Haris yang kemungkinan besar adalah tersangka yang mereka cari. Pencarian tersangka dilakukan sangat hati-hati dan segala informasi tersangka yang mereka cari pun dirahasiakan dari media karena mereka tidak ingin tersangka tahu kalau dirinya sedang dicari dan akhirnya melarikan diri. Namun pihak kepolisian menemukan jalan buntu ketika alamat yang tertera pada kartu identitas itu pun ternyata palsu. Tidak kehabisan akal, pihak kepolisian pun mencari nama tersangka di data jaminan sosial nasional dan juga di data pernikahan. Di sana ditemukan nama Najib terdaftar bahwa dia sudah menikah dan pekerjaannya merupakan pembersih kabin pesawat. Dan polisi juga berhasil melacak tempat istri dari Najib bekerja. Dari sanalah polisi mulai mengikuti pergerakan dari istri Najib. Mereka mengintai berhari-hari dan sudah mengetahui di mana pasangan itu tinggal. Namun di rumah tersebut pihak kepolisian tidak melihat keberadaan Najib. Sampai akhirnya suatu pagi pihak polisi melihat Najib yang baru saja tiba di rumah tersebut dengan menaiki taksi. Dan saat itulah polisi langsung menghampirinya dan menangkap pria tersebut. Tanggal 20 Juli 2003, Ahmad Najib bin Haris dibawa ke kantor polisi Petaling Jaya untuk diinterogasi. Penangkapan itu pun membuat heboh warga Malaysia. Bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mempercayai kalau Najiblah pelakunya. Menurut tetangga sekitar rumahnya, dia dikenal sebagai sosok yang religius dan cukup aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Saat diinterogasi, Najib menolak untuk mengatakan apapun. Dia bersedia diinterogasi hanya dengan Abu Bakar Mustafa yang merupakan pimpinan dari Departemen Investigasi Kriminal. Saat diinterogasi pun, Najib sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Pada awalnya, dia tidak mengakui dan menyangkal segala tuduhan polisi. Namun pada saat polisi menunjukkan segala bukti, termasuk kartu tanda pengenal dan juga pakaiannya dengan noda merah yang polisi temukan di rumahnya, Najib pun akhirnya mengakui kalau dialah pelakunya. Menurut pengakuan Najib, pada malam kejadian dia melihat Kenny Ong sedang mencari sesuatu di dalam mobilnya. Melihat situasi itu, Najib akhirnya berjalan menghampiri Kenny, lalu mendorong wanita itu masuk ke dalam mobilnya dan menutup pintunya. Lalu dia masuk ke dalam mobil pada bagian pengemudi. Setelah itu Najib mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi hingga sempat menabrak pembatas parkir. Selama perjalanan, Najib mengancam Kenny dengan pisau di tangannya. Najib membawa Kenny berkendara sampai akhirnya dia menepi di pinggir jalan. Pada saat itulah mereka bertemu dengan petugas polisi Raffi Chandran dan rekannya. Setelah dia berhasil kabur dari Raffi Chandran, Najib terus berkendara sampai akhirnya mereka berhenti di suatu tempat yang sepi dan di sanalah dia mulai melecehkan Kenny Ong. Tidak sampai di sana, setelah melampiaskan aksi bejatnya, Najib mulai berkendara lagi dan berhenti di suatu lokasi tempat pembangunan dan mulai melecehkan Kenny untuk yang kedua kalinya. Setelah dia selesai melakukannya, dia pun mulai menusuk perut Kenny sebanyak 2 kali. Panik dan takut aksinya akan terbongkar, Najib akhirnya menyeret Kenny keluar dari mobil, lalu meletakkannya di pinggir pembatas jalan dan menyumpal mulut wanita itu serta mengikat tangannya. Melihat ada lubang got di dekat sana, Najib memutuskan untuk memindahkan Kenny ke dalam lubang tersebut. Setelahnya, saat azan subuh berkumandang, Najib pergi dari sana dan meninggalkan Kenny meregang nyawa karena kehabisan cairan merah. Malam harinya, Najib kembali ke lokasi tersebut dan menemukan Kenny sudah dalam keadaan meninggal. Dia kemudian menyiram jasad tersebut dengan bensin dan menyalakan api. Atas pengakuan itu pun polisi sangat yakin kalau dialah pelaku penculikan dan penghilangan nyawa pada Kenny Ong. Namun di persidangan, Najib tetap mengaku tidak bersalah. Najib tidak bisa mengelak lagi setelah polisi menunjukkan bukti kuat bahwa hasil tes DNA pada cairan merah yang ada di baju Najib yang polisi temukan di rumahnya merupakan DNA Kenny Ong. Begitu pula dengan cairan sperma yang polisi temukan pada kemaluan korban merupakan milik Najib. Ahmad Najib bin Haris dinyatakan bersalah di persidangan dan dijatuhi hukuman mati. Najib sempat beberapa kali mengajukan banding, namun semuanya ditolak. Sampai akhirnya pada tanggal 24 September 2016, setelah 8 tahun menjalani masa tahanan, hukuman gantung pada Najib akhirnya dilaksanakan. Jadi itu tadi kisah tentang Kenny Ong. Kepulangannya ke Malaysia untuk merawat sang ayah, tapi
tapi dia malah dipertemukan dengan iblis yang merenggut hidupnya. Semoga kita bisa ambil banyak pelajaran dari kasus ini ya guys. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. Bye bye.